Shalom, shalom, selamat pagi anak-anak semua. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menyertai sepanjang malam peristirahatan kita. Dan hari ini kita boleh kembali bersama dengan Bapak Cornelius Silalahi. Kita akan sama-sama belajar agama Kristen. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Nanti Bapak akan pimpin dalam doa. Nah, anak-anak yang ada di rumah juga ikut berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semuanya oleh karena kasih Tuhan bagi kami. Sebentar kami mau belajar, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak semua, baik yang ada di rumah, bahkan juga Bapak yang mengajar. Semua kami diberkati oleh Tuhan dan diberikan pengertian, hikmat, sehingga melalui pelajaran hari ini setiap kami juga boleh diberkati. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur, kami siap belajar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, coba kita kembali buka buku kita pada halaman yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Minggu yang lalu kita sudah belajar. Kita melihat bagaimana Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang tidak taat, yang gagal menaati firman Tuhan. Mereka lebih mengikuti godaan iblis daripada taat kepada perintah Tuhan. Yang akibatnya Adam dan Hawa kemudian diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Nah, firman Tuhan juga berkata dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua sudah berdosa anak-anak, oleh karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Dan manusia memiliki keinginan untuk terus berbuat dosa. Pernahkah anak-anak melawan nasihat orang tua? Ayo, sejak kapan anak-anak mulai berbohong? Bapak yakin orang tua kita tidak pernah mengajarkan kita untuk kita melawan orang tua ataupun berbohong. Nah, itulah akibat dari dosa. Coba anak-anak renungkan. Sejak kecil kita sudah bisa marah ataupun melawan orang tua. Tidak semua teman yang ada di sekolah kita senangi. Terkadang juga kita menginginkan mainan teman kita. Banyak perbuatan dosa yang sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Ini membuat hati kita, anak-anak, menjadi tidak tenang. Selalu ada rasa takut. Bagaimana ya kalau orang tuaku tahu? Bagaimana ya kalau guruku tahu? Karena takut, kamu berbohong lagi. Dosa melahirkan dosa. Dosa tidak pernah membawa kita pada hidup yang benar. Hidup dalam dosa artinya menjadi budak dosa anak-anak. Menjadi budak iblis. Nah, tetapi hidup dalam kebenaran artinya menjadi pelaku kebenaran yang melakukan apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan. Ya, kita akan hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Terus, bagaimana caranya ya agar kita terlepas dari dosa? Apakah anak-anak ingin terlepas dari hukuman kekal? Satu-satunya yang anak-anak butuhkan sebagai manusia berdosa adalah penebusan dari dosa, pengampunan dari Allah melalui Yesus Kristus. Nah, anak-anak, sebelum kita akan mengerjakan tugas kita hari ini, kita akan menyaksikan satu tayangan video berikut ini. Dan anak-anak tonton ya sampai habis supaya kita semua diberkati dan kita boleh mendapatkan satu pesan Tuhan melalui pelajaran kita hari ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.